Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Siska Bintang Permata and I will tell you four material about style, context, and register. So points of the topic are 1. A dress as an influence on style. 2. Accommodation theory. 3. Context, style, and class. 4 is register. Style, context, and register. In each of these three uterons, the speaker is trying to elicit the same information from the dress, but the context dramatically influences the form of the query. Jadi, dalam masing-masing dari tiga ucapan ini, style, context, dan register ini, pembicara mencoba mendapatkan informasi yang sama dari penerima, tetapi konteksnya secara dramatis mempengaruhi bentuk query. Nah, setiap permintaan informasi ini diungkapkan dengan sangat berbeda-beda. Bahasa berbeda-beda menurut kegunaannya dan juga penggunanya, menurut tempat digunakan dan kepada siapa, serta menurut siapa yang menggunakannya. Orang yang dituju dan konteksnya mempengaruhi pilihan kode atau variasi kita, apakah bahasa, dialek, atau gaya. Nah, masuk ke poin pembahasan yang pertama, address as an influence on style. Ini dapat dilihat dari example 2. Yang A ini, cara pengucapannya adalah, "Excuse me, could I have a look at your photos to Mrs. Howe?" Lalu yang B ini pengucapannya seperti, "Come on Tony, gizalok, gizalok." Nah, factor affecting the degree of social distance and solidarity, relative age, gender, social rules, whether people work together or are part status. Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat jarak sosial dan solidaritas ini seperti usia relatif, jenis kelamin, peran sosial, apakah orang bekerja sama atau berstatus lainnya. Nah, X of address. When addressing people of different age, the speaker generally talk differently. Nah, saat menyapa orang dari usia yang berbeda, pembicara umumnya berbicara dengan cara yang berbeda juga. Nah, seperti example 5 ini. It's time for our ini harusnya your. Lunch, no isn't it Mary. We ini seharusnya you. Better was our ini seharusnya your hands. Itu jika kita menggunakan your itu kepada orang yang usianya lebih rendah dari kita. Nah, ketika kita menggunakan our ini kita menggunakannya untuk usia yang lebih tinggi di atas kita. Some future in speaking to children using short and grammatically simple structure, using simple range of vocabulary, using we rather than you to refer to address, using the sing-song intonation which characterize baby talk. Jadi beberapa fitur dalam berbicara kepada anak-anak itu salah satunya ya seperti itu, menggunakan struktur yang pendek dan sederhana secara tata bahasanya, menggunakan kosakata sederhana, menggunakan kami daripada Anda untuk menunjuk ke penerima, menggunakan intonasi nyanyian yang menjadi ciri dari pengucapan anak-anak. Social background of address. Your speech might be influenced by the social background of the people talked to. Example, news reader at different station in New Zealand. Nah, pidato ini mungkin dipengaruhi oleh latar belakang sosial orang yang diajak bicara. Misalnya pembaca berita di berbagai stasiun di Selandia Baru. Seperti contoh 6 ini. Last week, the British Prime Minister Mr. David Cameron met the Australian Premier Miss Julia Gillard in Canberra. Their next meeting will not be for several months. Yang B, last week, British Prime Minister David Cameron met Australian Premier Julia Gillard in Canberra. Their next meeting won't be for several months. Jadi dilihat ini ada perbedaan dari penulisannya. Yang next itu yang atas tidak menggunakan tanda petik, yang bawah menggunakan tanda petik. Mengucapkan cara meeting ini juga menggunakan the meeting. Several ini juga menggunakan tanda petik. Jadi antara A dan B itu berbeda. Audience design. The influence of the address or the audience on a speaker style. Jadi pengaruh penerima atau audiens pada gaya pembicara itu dinamakan dengan audience design. In the previous example, the newsreader read the same news happening in the same context but use different style because of the one factor.
the traces. Dan ini disebutkan dalam contoh sebelumnya, yaitu pembaca berita membaca berita yang sama yang terjadi dalam konteks yang sama tetapi menggunakan gaya yang berbeda karena satu faktor, yaitu penerima. Jadi pembicara itu berbicara berbeda karena penerima. Kalau penerimanya anak-anak, dia berbicara bahasa anak-anak. Jika penerimanya itu lebih dewasa, kita menggunakan bahasa yang formal, seperti itu. Style, language variation which is influenced by change and situational factor such as address, setting, task, or topic. Jadi yang dinamakan style ini adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh perubahan faktor situasional seperti penerima, pengaturan, tugas, atau topik. The social background of the dress might influence our speech style, our speech accommodation signal, or desire to keep on the conversation and our attitude about the dress. Latar belakang sosial penerima mungkin mempengaruhi gaya bicara kita juga. Akomodasi out speech menandakan keinginan kita untuk tetap berbicara dan sikap kita tentang yang dituju. Oke, masuk ke poin yang kedua, yaitu accommodation theory. Apa sih accommodation theory itu? Accommodation theory adalah proses di mana orang menyesuaikan dan mengubah pengucapan atau gaya bicara mereka sesuai dengan yang dituju. Jadi itu ada prosesnya. Speech convergence. Speech convergence, which is also known as speech accommodation, is the act of adjusting the speech pattern to match other groups or social identities while expressing unity or shared identity depending on their dress, considering it as a polite speech strategy. Jadi speech convergence ini konvergensi bicara yang juga dikenal sebagai akomodasi bicara adalah tindakan menyesuaikan pola bicara agar sesuai dengan kelompok atau identitas sosial lain sambil mengekspresikan persatuan atau identitas bersama, tergantung pada alamat yang menganggapnya sebagai strategi pidato yang sopan. Itu contohnya. A mother simplifies her sentence construction with simple grammar and vocabulary to make it easier for her child to understand and communicate with her. Nah, sebagai contoh, seorang ibu ini menyederhanakan konstruksi kalimat dengan tata bahasa dan kosakata yang lebih sederhana untuk memudahkan anaknya memahami dan berkomunikasi dengannya. Kamu mau? Nah, ini kamu mau apa? Ibu itu memegang semisal ibu itu memegang apel, dia bilang she want, itu artinya kamu mau apel ini. Jadi ibu itu tidak mengucapkan she want the apple, tapi ibu itu mengucapkan she want sambil memegang apel tersebut. Selanjutnya, how to speaker accommodate, atau bagaimana speaker mengakomodasikannya. Nah, dengan kata lain, hal itu terjadi ketika orang menyesuaikan cara berbicaranya agar sesuai dengan orang yang diajak bicara, yang mungkin berbeda dalam hal perbedaan usia, jenis kelamin, dan juga peran sosialnya. Nah, ini mempunyai tujuan utama, yaitu untuk memastikan percakapan yang lancar dan dapat dimengerti terjadi di antara mereka, dan untuk membuat pihak yang dituju merasa nyaman. Nah, itu misalnya orang yang dewasa mungkin menggunakan pilihan kosakata yang lebih sederhana ketika dia berbicara kepada seorang anak, dan juga ketika dalam sebuah wawancara dengan perawat rumah sakit. Ini seperti contohnya ya, wawancara dengan perawat rumah sakit. Seorang perawat itu mengadopsi beberapa fitur pengucapan ibu supaya dia menyatu dalam pidatonya, pasiennya merasa nyaman dengan apa yang diucapkan oleh pasien tersebut, apa yang diucapkan oleh perawat tersebut. Speech divergence. Speech divergence means the act of distinguishing oneself speech pattern in order to draw an obvious difference between one group to the other to show the group distinctiveness and not staring with the speaker. For instance, a country girl strengthening her dialect and speech pattern when speaking to a city girl to show that they are of different groups of people and it is impossible for them to join forces.
I'm thinking to leave town soon. Divergensi ucapan ini berarti tindakan yang membedakan pola ucapan satu diri sendiri untuk menarik perbedaan yang jelas antara satu kelompok dengan kelompok lainnya untuk menunjukkan kekhasan kelompok dan tidak berbagi dengan pembicaranya. Memilih bahasa yang sengaja tidak digunakan oleh penerima adalah contoh paling jelas dari perbedaan ucapan. Nah, ini ketika di negara Arab ini mengeluarkan komunikasi minyak kepada dunia bukan dalam bahasa Inggris tetapi dalam bahasa Arab. Nah, mereka mempunyai pernyataan politik yang jelas. Mereka tidak ingin lagi dianggap mengakomodasikan kekuatan berbahasa Inggris Barat. Ada contohnya lagi, seorang gadis desa memperkuat dialek dan pola bicaranya ketika berbicara dengan seorang gadis kota untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah kelompok yang mungkin berbeda dan tidak mungkin bagi mereka itu untuk bergabung. Saya akan segera meninggalkan kota ini. I'm thinking to leave town soon. Oke, selanjutnya stylization. Stylization ini ketika seseorang melampaui cara biasa atau normal mereka dalam berbicara dan berperilaku dan terlibat dalam kinerja tinggi atau kuat. Istilah stilisasi ini berguna. Contoh stilisasi yang paling jelas ditemukan dalam pidato pelawak dan penyanyi yang tampil untuk menghibur kita. Nah, itu seperti komedian Inggris Catherine Tate memerankan seorang gadis remaja yang antagonis menggunakan frasa I buffer it dan saya tidak buffer it, ini gaya. Ketika seorang penyanyi Selandia Baru juga menggunakan aksen US atau Amerika Serikat, kita dapat mengatakan dia menata penampilannya mungkin untuk menunjukkan bahwa dia adalah bagian dari budaya internasional yang lebih luas. Drag queen menggunakan fitur pidato stereotip feminim untuk menampilkan identitas gender yang berbeda dari identitas asli mereka. Nah, accommodation problems. Jadi ada prosesnya juga ada masalahnya. Ini ada beberapa contoh masalah komunikasi dalam akomodasi ini, termasuk komunikasi yang tidak terjawab, yaitu situasi di mana pesan dari pembicara tidak dapat ditangkap oleh pendengar karena tidak memiliki kesamaan pengetahuan dan konsep. Jika kasus komunikasi tidak terkoneksi terjadi dalam percakapan teks atau lisan, maka pendengar dapat menanyakan kepada pembicara bagaimana pesan tersebut disampaikan. Namun, jika kasus komunikasi tidak terkoneksi terjadi dalam teks tertulis, misalnya saat kita membaca buku, maka untuk mencari isi pesan yang dimaksud penulis adalah dengan mencari ilmu bersama atau dengan mencari di internet atau membaca di buku. Seperti itu. Nah, masuk ke poin yang ketiga, yaitu context, style, and class. Formal context and social rules, a form of greeting or calling someone in a conversation that is tailored to the social roles or place setting. Example, Budi has a mother who is a lecturer at his university. Mom at home, Budi calls her Mama, but when he is on campus, Budi calls her Mrs. Lecturer. Thus, Budi adjusts the language according to his place or social rules. Jadi, formal context and social rules ini adalah bentuk menyapa atau memanggil seseorang dalam percakapan yang disesuaikan dengan peran sosial atau pengaturan tempat. Contohnya Budi tadi. Budi itu memiliki ibu dan merupakan dosen di universitasnya. Sesaat di rumah, Budi ini memanggilnya Mama, namun saat di kampus, Budi memanggilnya ibu dosen. Jadi Budi ini menyesuaikan bahasa sesuai dengan tempat atau peran sosialnya. Next, different styles within an interview. In an interview between two strangers, which we would expect an interview to use relatively careful style on speech as discussed in Chapter 7. Dalam wawancara antara dua orang yang asing, kami mengharapkan orang yang diwawancarai menggunakan gaya bicara yang relatif hati-hati seperti yang dibahas dalam bab 7 tadi. Dalam survei dialek sosial di New York, William Laboy mendemonstrasikan beberapa kecerdikan dalam menemukan cara untuk menimpa atau efek orang asing. Ini untuk mendapatkan gaya yang lebih luas dan konteks wawancara. Dan
Dasar untuk membedakan gaya-gaya tersebut adalah jumlah perhatian yang diberikan orang-orang pada ucapan mereka. Dalam situasi yang melibatkan dua orang asing, jadwal wawancara, pertanyaan yang harus dijawab, dan alat perekam sebagai anggota audiens yang lain relatif mudah untuk mendapatkan gaya yang lebih formal. Okay, next, colloquial style or the vernacular. Vernacular is a non-standardized form of language and it does not have any official status. It is usually the first language learned by people in multilingual communities, often used for narrow range of informal function, the most relaxed style. Jadi vernacular adalah bentuk bahasa standar dan tidak memiliki status resmi. Dan ini biasanya bahasa pertama yang dipelajari oleh orang-orang dalam komunitas multibahasa. Sering digunakan untuk fungsi informal yang sempit atau gaya bahasa santai lah. Itu misalnya, for instance, dalam situasi formal ketika kita ingin seseorang yang tidak kita sukai menjauh dari kita, nah kita akan berkata, aku benar-benar tidak ingin kamu tinggalkan aku sendiri. Namun dalam situasi informal kami hanya akan mengatakan bugger off, menggunakan gaya sehari-hari. Nah, dalam situasi formal kami akan menggunakan lebih sedikit istilah sehari-hari dan vernakular. Sedangkan dalam situasi informal kami akan menggunakan istilah yang lebih dari sehari-harinya. The interaction of social class and style. Ini adalah orang-orang dari kelas sosial yang lebih tinggi menggunakan istilah yang kurang atau vernakular dan bentuk pengucapan yang lebih standar dalam konteks formal. Ini untuk kelas sosial, gaya tersebut berubah ketika kita berbicara dengan orang-orang dari berbagai latar belakang sosial, seperti kelas bawah, menengah, atau kelas atas yang sangat terkait dengan hierarki sosial di masyarakat. Nah, ini misalnya, bahasa yang digunakan dosen dalam kehidupan sehari-hari pasti berbeda dengan orang yang berprofesi sebagai PKL atau pedagang kaki lima. Dosen menggunakan bahasa yang lebih formal dibandingkan PKL. Nah, itu benar ya. Dosen itu menggunakan bahasa yang lebih formal kalau ketika bertemu mahasiswanya atau dengan kehidupan sehari-harinya. Jika dibandingkan dengan PKL, itu dosen lebih menggunakan bahasa yang lebih formal. Next, hypercorrection. What is hypercorrection? Hypercorrection is an attempt to justify a language in a sentence or phrase, but it leads to the wrong result. Hypercorrection is also referred to as the use of some pronunciation rules or grammar rules that many language users consider incorrect, but that using a speaker or writer a misunderstanding of these rules is often combined with the desire to appear formal or educated. Jadi hypercorrection ini merupakan upaya untuk membenarkan suatu bahasa dalam kalimat atau frase tetapi mengarah pada hasil yang salah. Hiperkoreksi ini juga disebut sebagai penggunaan beberapa aturan pengucapan atau aturan tata bahasa yang oleh banyak penggunanya bahasa dianggap tidak benar, tetapi pengguna pembicara atau penulis ini melalui kesalahpahaman aturan ini sering terjadi dan seperti contohnya between you and I, ini seharusnya itu between you and me, tapi khalayak umum kebanyakan menggunakan istilah between you and I, you and I, you and I, yang itu seharusnya itu you and me. Next, style in non-Western societies. Oh, I'm sorry, it's wrong. Style in non-Western societies. Nah, it's right. Gaya bahasa masyarakat non-Barat ini, misalnya itu bahasa Jawa. Nah, penggunaan bahasa Jawa ini terlihat dari penuturnya. Jika penuturnya ini memiliki status sosial yang tinggi, maka bahasa Jawa yang digunakan cenderung lebih halus atau biasa disebut kromo inggil. Nah, sebaliknya jika penuturnya memiliki kelas sosial yang rendah, maka bahasa Jawa yang mereka gunakan cenderung lebih kasar atau biasa disebut dengan ngoko. Nah, itu ada example-nya. Example dari Japanese high class style atau inggil kromo itu. Bilangnya menopo nandalem mundut sekul semanten. Nah, jadi begitu pengucapan dalam inggil kromonya. Lalu pengucapan dalam low end style atau ngokonya,
kenapa kowe njupuk sego semono? Nah itu, kalau bahasa Indonesianya kenapa kamu mengambil nasi segitu? Kenapa kamu mengambil nasi segitu? Nah begitu. Jadi ini biasanya tergantung tingkatan juga. Biasanya kalau orang lebih muda bilang ke orang yang lebih tua seperti babuyut atau orang tua gitu, bilangnya juga menggunakan kromo inggil. Kalau kita sepantaran sama adik atau kita sama teman itu biasanya menggunakan bahasa ngukum. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu nomor 4, register. Register describes the language used by groups of people with common interests or professions. It may also refer to the language used in situations associated with such groups and is also known as an occupational style. Register ini menggambarkan bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang dengan minat atau profesi yang sama, dan ini juga dapat merujuk pada bahasa yang digunakan dalam situasi yang terkait dengan kelompok tersebut dan juga dikenal sebagai gaya kerja. Variasi register ini adalah variasi bahasa yang mencerminkan perubahan faktor situasional yaitu penerima, setting, tugas, dan juga topik. For example, there might be different register variation in communicational situation consisting of a group of doctor, sport commentator during football match, legislative representative in the court, and also politicians during manifestos for an upcoming election. Contohnya seperti itu ya. Seperti komunikasi yang terdiri dari sekelompok dokter itu biasanya menggunakan bahasa-bahasa sains atau ilmiah. Dan komentator olahraga, biasanya kan komentator olahraga yang di TV itu bicaranya cepat dan nyuablak banget gitu kan. Perwakilan legislatif di pengadilan, nah itu biasanya penggunaan bahasa hukum, UUD lah, pasal-pasal lah, dan lain sebagainya. Dan juga ini politis yang melakukan manifesto untuk pemilu yang akan datang, seperti kampanye itu, menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan masyarakatnya. Okay, next, sports and announcer talk. How to pronounce that? Sports announcer talk. Okay, I'm sorry if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. When people describe a sporting event, the language they use is quite clearly distinguishable from language used in other contexts. The most obvious distinguished feature and generally the vocabulary. Jadi saat orang mendeskripsikan acara olahraga, bahasa yang mereka gunakan itu dibedakan dengan jelas dari bahasa yang digunakan dalam konteks lain. Dan ciri pembeda yang paling jelas umumnya adalah kosakata. Istilah-istilah seperti meet on, square like the covers and pulley, for instance. To describe itu untuk mendeskripsikan posisi, dan off break, quickly, and leg break to describe apa? To describe delivery. Ya, untuk menggambarkan pengiriman. Example of vocabulary peculiar to cricket, but the grammar is equally distinctive. Contoh kosakata yang khas untuk kriket, tetapi kata bahasanya sama-sama berbeda. Dan hal ini terutama berlaku untuk jenis ceramah penyiar olahraga yang dikenal sebagai deskripsi play by play. Syntactic reduction dan syntactic inversion. Jadi apa sih bedanya dari kedua sintaktik ini, reduction dan juga inversion? Oke, mari kita lihat perbedaannya. Jika reduction itu adalah penghilangan beberapa kata atau frasa dalam kalimat yang digunakan saat menyampaikan atau berinteraksi dengan sekelompok orang yang sama yang juga memahaminya. Contohnya, when two teenagers talking to each other about their plan for the night. Are you ready tonight? Kalau syntactic inversion ini, the act of inverting a sentences instead of following the common order, such as subject verb object and object subject verb, and most commonly used in exclamation
exclamation or question. Example, is he happy or he is happy, and how difficult this is, over this is difficult. Jadi syntactic inversion ini adalah tindakan membalik kalimat alih-alih mengikuti urutan umum seperti subjek kata kerja objek ke objek subjek kata kerja, dan paling umum digunakan dalam seruan atau pertanyaan. Biasanya itu contohnya itu ada tanda tanyanya, kalimat pertanyaan, dan juga kalimat perintah, ada tanda serunya, kalimat pentung seperti itu. Next, heavy noun modification and routines and formulas. Ini lanjutannya dari spoken and surf talk tadi ya. Heavy noun modification adalah orang, bukan tindakan menjadi fokus minat pada poin-poin tertentu selama pidato penyiar olahraga. Jika demikian, kata benda subjek yang menjadi fokus perhatian seringkali banyak dimodifikasi baik setelah kata benda seperti dalam A, dan juga sebelum kata benda seperti dalam B dan juga C. Nah itu ini routines and formula. I'm sorry, my voice is so bad. Use as the shortened form of semantic formula or strategy to describe a certain component of speech with a narrow range of lexical item among speakers who practice it. Digunakan sebagai bentuk singkat dari rumus atau strategi semantik untuk mendeskripsikan komponen tertentu dari tindak tutur dengan kisaran item leksikal yang sempit di antara penutur yang mempraktikannya. Ini misalnya rumus salam bahasa Arab yang banyak digunakan komunitas Islam seperti Assalamualaikum, seperti itu. Okay, I think it's enough from me. If I have any mistakes from my deliver material, I'm so sorry. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.